A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala asy-syahral haram wa qadha baina rukni wal maqam. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina fi bil qasim Muhammad wa ala ali baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah tadarus kita sampai pada juz keempat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok pada juz kelima, insyaAllah. Mudah-mudahan selama kita di kota suci Mekah ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sebagaimana riwayat yang disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa orang yang mengkhatamkan Quran di kota suci Mekah ini tidak akan meninggal dunia kecuali ditetapkan surga dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan nasib itu terjadi pada kita semua. Kemarin kita berbicara tentang hadaf atau ghoya atau tujuan yang harus ada ya pada adab tentang haji itu. Tidak lain tujuan kita, hadaf kita, ghoya kita dari haji ini untuk menyambut panggilan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada adab berikutnya dari haji ini adalah at-tawsi' fi zadi wa taybi nafs bi bazlil wal infaq fi ghairi taftir wala israf bal ala al-iqtisad. Yang berikutnya, salah satu anjuran atau adab dalam perjalanan haji ini adalah membawa bekal yang lebih ya. Bekal yang menjadi kebaikan bagi diri kita untuk tujuannya apa? Untuk berinfak ya. Bukan hanya kita membawa bekal untuk keperluan kita. Yang terbaik juga dalam perjalanan haji itu kita membawa bekal yang lebih, yang memang kita peruntukkan untuk memberikan infak atau sedekah ya, dan tidak menggunakannya dalam keberlebihan atau israf, tetapi bal alal iqtisad ya, tapi sesuai dengan kemanfaatan yang ada. Selain daripada kita tentu sangat perlu bekal itu, kita sudah membayar mahal ya, tentu saja untuk sampai ke Tanah Suci, untuk melakukan perjalanan haji ini. Dan dianjurkan juga bahwa untuk menyempurnakannya, tentu saja kita juga harus menyisakan atau menyisihkan dari uang yang kita miliki itu untuk memberikan sedekah. Kepada siapa? Tentu saja sedekah yang baik kita berikan selama perjalanan haji ini, ya tentu saja kepada fuqara wal masakin ya. Ada banyak kita temui orang-orang fakir, orang miskin, atau para pekerja-pekerja yang tentu di sini mereka luar biasa ya, meninggalkan keluarga mereka kadang-kadang sampai setahun lebih, pulang ke negaranya sebentar untuk berjumpa keluarga, mengirimkan hasil pendapatan mereka, menyisihkan itu untuk keluarga mereka dengan kehidupan yang mungkin sulit. Atau juga mereka yang selama perjalanan kita ikut membantu dalam perjalanan ini. Itu bagian dari infak atau sedekah itu ya. Dan kita tahu bahwa sedekah itu juga menolak bala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bencana ya. Dengan sedekah itu insyaallah mungkin beragam kejelekan yang mungkin terjadi pada perjalanan kita, kan Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan itu dari kita. Dan itu salah satu memang adab kita dalam memulai safar ya, memulai perjalanan. Di antara adab dalam perjalanan itu juga kita memulai perjalanan itu dengan sedekah itu. Itu hal yang menjadi penting ya. Wa'ani bil israf tan'amu bi itabatil at'ima wa tarfahu bi asyrafi anwa'iha ala adatil mutarafin. Wa makasratul bazal fala israfa fihi la khairan fi saraf wala sarafun fi khair kamakil. Yang dimaksud dengan berlebih-lebihan itu adalah uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan dalam proses perjalanan kita. Ya kalau oleh-oleh sih bolehlah ya, atau membeli berdasarkan keperluan, atau mungkin ada permintaan, itu sesuatu yang mungkin boleh. Tapi kalau kita ke sini beli gelang emasnya banyak Bu ya, ditampilkan lagi di media medsos gitu. Begitu sampai pulang bandara kena pajak, nangis-nangis.
Itu kan berlebihan gitu kan. Ditampilin, wah gelangnya banyak, cincinnya, emas Madinah lagi. Ya, itu kan tentu berlebihan ya. Tujuan kita kan karena haji dan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang begitu? Ada. Banyak contohnya. Fa amma kasratul bazal fala israfu fihi izla khairin fis saraf wala sarafun fil khair kama kila. Sementara kalau kita untuk kebaikan, untuk sedekah, infak tadi, itu tidak ada berlebihan. Semakin banyak semakin bagus gitu. Anda bisa sedekah orang misalnya 5 miliar, wah hebat itu. Sekian ribu orang bisa disekolahkan dengan 5 miliar itu atau sekian ratus orang, itu kan luar biasa gitu. Dan tidak ada hal yang berlebihan dalam kebaikan itu gitu. Sholat misalnya, orang ini sholat terus di Masjidil Haram misalnya, ya mumpung di sini Pak, mengkodok sholat kita atau sholat sunat yang lain, sholat hajat, sholat apa sajalah, sholat sunat mutlak misalnya dan sebagainya. Walaupun saya ingatkan, Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram itu tawaf gitu ya. Tapi kalau mau sholat aja gitu. Kita lihat ada banyak orang kan kita sholat terus, dan kadang jangan berpikir jelek juga gitu kan. Oh ini orang banyak ketinggalan sholat, Masya Allah. Ya kita sendiri banyak juga Bu gitu kan. Ada masanya dulu mungkin yang rada sholatnya gimana gitu kan. Imam Al-Ghazali itu kalau dalam Ihya itu mengatakan begini, qadha sholat itu bukan hanya sholat ketinggalan, sholat yang hati kita lalai pun sebaiknya kata Imam Al-Ghazali qadha itu. Boleh nggak kita ngodoin orang tua kita? Boleh. Hadiah ya. Membadalkan haji aja boleh kan. Kan haji, dan dalam haji itu kan ada sholatnya juga. Jadi orang mengatakan bahwa tidak boleh, itu tidak ada ininya. Loh, kita badal haji aja ada hadis jelasnya. Hadisnya jelas kok gitu kan. Walaupun ada juga orang yang ngotot begini mengatakan itu kalau dia sudah berniat haji dan tidak bisa haji gitu kan. Kadang niat tidak perlu disampaikan juga. Ada orang yang mungkin dia tahu keadaannya, dia niat pengen gitu kan, tapi dia tahu keadaannya nggak mungkin misalnya begitu. Dia tidak ingin membebani anaknya atau apa misalnya. Nah, suatu saat anaknya mungkin sudah rezekinya luar biasa, tidak ada salahnya gitu. Tidak ada hal yang berlebihan dalam kebaikan, sebagaimana tidak ada juga fala israfa fihi la khair fi saraf wala sarafu fil khair. Tidak ada kebaikan dalam keberlebih-lebihan dan tidak ada keberlebih-lebihan dalam kebaikan. Berlebih-lebihan itu tidak baik, gitu kan? Tapi kebaikan itu berlebih-lebihan, gitu ya. Tidak ada berlebih-lebihan dalam kebaikan. Tidak ada berlebih-lebihan itu yang baik dan tidak ada berlebih-lebihan dalam kebaikan. Anda kebaikan mau sebanyak apapun baik, tambah baik, gitu kan? Meskipun orang yang kita berbuat baik, dan itu hukum banyak terjadi kan. Kalau orang itu memusuhi kita, kelihatan jelas. Permusuhan itu kan ada dua. Ada permusuhannya itu memang karena dia itu masuk kategori orang yang zalim, misalnya, sehingga dia pasti melakukan kezaliman untuk menghancurkan orang lain. Atau keburukan itu lebih karena keterbatasan dirinya. Keterbatasan dirinya itu kan karena mungkin hatinya ada penyakit atau kelemahan keimanannya. Nah, ini untuk hal yang seperti ini. Yang kedua, kita tetap harus berbuat baik gitu ya pada orang-orang begitu. Tapi pada yang pertama, Al-Quran mengatakan orang yang zalim seperti itu ya harus kita lemahkan dulu, baru dia islah ya. Tapi kalau ini pribadi, personal misalnya, ya itu hal yang terjadilah pada kita. Kita juga bukan orang yang maksum kan. Banyak hal yang jelek juga dari kita gitu. Bisa jadi juga kita banyak berbuat keburukan kepada orang lain gitu. Bazalul zad fi tariqil hajj nafaqah fi sabilillah wa dirham bismillah dirham. Dan ini selain tentu nafaqah dalam haji itu sendiri, berinfak di dalam haji itu sama dengan kita berinfak di sabilillah ya, dalam perjalanan Allah. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga gitu ya. Dan kita ingin sempurna, ingin mabrur haji ini. Walaupun jalannya begini, tapi kita ingin haji kita ini mabrur gitu ya. Bukan hanya sekedar haji-haji saja gitu kan. Bukan hanya sekedar menjadi tambahan gelar kita atau
orang haji, kita haji juga gitu kan. Itu tidak ada urusannya. Kenapa? Karena ganjarannya ini luar biasa, dahsyat gitu kan, surga. Kan amal-amal kita ini juga Bapak Ibu mungkin banyak celahnya, banyak kejelekannya. Dan kita berusaha ya menutupi itu, sebagaimana janji Rasulullah ini bahwa tidak ada ganjaran haji yang mabrur itu kecuali apa? Kecuali surga. Faqila lahu ya Rasulullah ma birrul hajj, qala taibul kalam wa it'amut ta'am. Wahai Rasulullah, ada yang bertanya, sahabat bertanya pada Rasulullah, apa yang terbaik atau perbuatan baik yang dilakukan dalam haji itu, atau apa kebaikan haji itu? Qala, Rasulullah kemudian bersabda, taibul kalam wa it'amut ta'am. Perkataan yang baik dan memberikan makan kepada orang yang memerlukan makanan. Dua hal ini kata Rasulullah ini hal kebaikan. Taibul kalam itu berkata-kata yang baik. Jadi selama ini kita mungkin ya kita emosi, kemudian kadang-kadang ragunannya keluar gitu kan. Ya selama haji tahan dulu deh, berusaha untuk rubah dulu. Kalau kita mudah marah atau emosi ya sebagaimana perintah Allah itu untuk melarang kita fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ya. Jadi berusahalah dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Kata-kata itu kan pilihan sebenarnya. Anda berkata-kata sesuatu bisa, efek kata-kata itu kan besar Pak ya. Besar. Selain tentu dia punya efek zahir, efek batin juga gitu, kata-kata itu. Kalau Anda melihat orang sakit terus berkata, oh, sakit begini ini kayaknya tidak ada harapan. Wallahu Akbar. Langsung down dia. Teman saya kena stroke gitu. Terus ada sahabat saya juga yang lain gitu. Salah satu sahabat, ya mungkin perkataannya itu sesuatu yang baik, tapi itu dia tidak tahu psikologi seorang sakit gitu kan. Dia berkata ya memang usia kita ini sudah rawan penyakit dan ini tanda-tanda bahwa kematian sudah dekat dengan kita. Tambah shock. Alhamdulillah kemudian wah itu sampai tidak bisa tidur, makannya tambah jelek gitu kan. Alhamdulillah saya datang setelah itu, saya bilang pada dia, ngapain kamu? Yang jelas kan kamu masih hidup sekarang. Urusan mati bukan urusan kita, urusan Allah. Ada anak muda jalan di jalanan itu tabrakan, kecelakaan, mati gitu. Ada orang sakit bertahun-tahun yang nungguinya sehat, dia duluan mati daripada sakit. Dan itu terjadi. Jadi ngapain kita berpikir mati, mau kamu masih sehat, ini sehat deh gitu kan. Makan dulu apa yang bisa dimakan gitu. Asal jangan makan durian aja sih. Alhamdulillah Bu, Bapak. Jadi kadang-kadang kata-kata itu kan mantra ya sebenarnya. Seorang guru misalnya kan pada muridnya, walaupun muridnya ini kan mungkin kelihatan terbelakang, tapi dengan kata-kata gurunya yang pasti itu bisa merubah gitu. Bisa merubah anak tersebut dan banyak terjadi gitu. Nah, ada penelitian Bapak Ibu ya. Hal yang paling sulit dipelajari itu adalah dua hal pada anak itu. Apa? Berbicara dan berjalan. Berbicara dan berjalan. Tapi anak itu cepat sekali bicara dan berjalan gitu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah menyalahkan dia walaupun dia salah bicara. Demikian juga, kalaupun anaknya jatuh, itu kan disemangati. Ayo bangun, ayo ini bisa, kamu bisa, ini kan. Tapi katanya, begitu anak itu masuk sekolah, itu otaknya mulai lamban. Kenapa? Karena mendengarkan perkataan makian, perkataan amarah, gitu kan. Bukan perkataan yang memotivasi. Anak-anak Arab ini cepat sekali baca Arab. Kita belajar bahasa Arab dari dulu kayaknya gitu-gitu. Padahal tidak ada kamus, tidak pakai ini gitu kan. Jadi perkataan itu sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang sangat penting ya sebenarnya. Jadi ini mengajarkan kepada kita taibul kalam, kata-kata yang indah. Dan Rasulullah itu selalu kata-katanya itu baik, indah, memotivasi, kecuali tentu terhadap musuh-musuhnya ya. Nah, itu pun biasanya setelah itmamul hujjah, Rasulullah mengajak dulu mereka, kalau kamu ikut Islam itu akan dapat surga, kebaikan, jannatun tajri min tahtiha al-anhar dan sebagainya. Tapi setelah sekian lama tidak mau, baru kemudian terjadi peperangan. Kemudian it'amut ta'am, memberikan makanan juga. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun kemarin di Madinah makanannya so-so gitu kan,
Tapi sekarang di sini makanannya Masya Allah gitu kan. Tinggal nanti makan Simvastatin deh. Kolesterolnya naik. Di sini juga gitu ya, biasanya itu toko-toko makanan di bawah itu setelah zuhur biasanya. Di situ ada tempat di mana orang bisa ngasih uang. Misalnya dia beli makan, kemudian ada dia sisihkan untuk memberi makan orang pekerja dan sebagainya. Nanti setelah zuhur lihat aja antri orang kan itu yang dapat gratis makanan. Nah, tidak ada salahnya kalau kita juga ikut membantu. Kalau Rasulullah SAW min syarafur rijal ayatibu zadahu iza kharaja fis safar. Salah satu keutamaan atau kemuliaan orang dalam perjalanan itu adalah dia membawa bekal yang baik, yang lebih gitu. Untuk dia tentu zadahu iza kharaja fis safar, dalam perjalanan itu. Bukan hanya untuk keperluan dirinya, tapi memberikan bantuan. Termasuk orang yang kesulitan dalam perjalanan kan. Iza safara ila Makkah wa ila al-hajj tazawwada min atyabiz zat. Rasulullah itu kalau perjalanan ke Mekah untuk haji itu Rasulullah menambah berbanyak bekalnya tadi untuk memberikan bantuan. Iza safartum fatakhizu safarahu wa tanawqu fiha. Jadi kalau kamu pergi dalam perjalanan, ya, ambillah perjalanan itu untuk kamu bisa membantu yang lain. Anahu yakrahu zalika fi ziyadatin. Itu adab terkait dengan bekal kita. Dan kemudian ada berikutnya, ingin saya tambahkan sedikit di sini, tarkul rafas wal fusuq wal jidal, ya. Sebagaimana Al-Qur'an sampaikan. Jadi ketika meninggalkan tiga hal ini, rafas, fusuk, dengan jidal. Rafas ismu jami' likulli lagwin wa khani wa fahash minal kalam. Rafas itu segala bentuk yang terkait hal-hal perkataan yang lagwi, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Atau hal-hal yang buruk, ya. Termasuk hal-hal yang di sini disampaikan tentang pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan syahwat, ya. Itu bagian dari pembicaraan yang sifatnya apa? Rafas, ya. Dan itu meninggalkan itu. Wal fusuk ismu jami' likulli khuruj an ta'atillah. Sementara fusuk, fiskun itu fasik, ya. Orangnya fasik adalah segala hal yang mengeluarkan orang itu dari ketaatan kepada Allah. Jadi perkataan-perkataan yang bisa jadi perkataan itu mengandung hal-hal yang sifatnya apa? Maksiat, ya. Menghina orang, merendahkan orang gitu kan, atau membicarakan kejelekan orang dan sebagainya. Itu bagian dari, ya, fiskun, fasik, ya. Jadi wala rafasa wala fusuk wal jidal huwal mubalagha fil khusumah wal mumaratun bima yursil dagain. Kalau jidal itu adalah perdebatan yang di dalamnya itu ada kandungan emosional. Kita pengen menang, kita ingin mengalahkan orang dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud, yang dilarang dalam jidal atau perdebatan itu. Nah, ini tiga hal yang tentu dalam adab haji kita ini kita harus tinggalkan, ya. Kalau yang pertama tadi adabnya itu adalah kita dianjurkan menambah bekal kita yang kita memang peruntukkan untuk sedekah, ya. Ya, kadang-kadang bisa saja, Bu, sedekahnya kan macam-macam bentuknya. Ibu beli Quran, misalnya kan ada kan diinfakkan atau diwakafkan ke Masjidil Haram. Setiap kali orang membaca Quran yang kita wakafkan itu tentu pahalanya mengalir kepada kita misalnya, ya. Atau jamaah haji yang kita lihat misalnya, ya, banyaklah yang dari wilayah-wilayah yang miskin dan sebagainya, kita mungkin menambahkan pada mereka itu bekal, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kita perjalanan naik pesawat, ada orang yang jalan kaki ke sini. Ada yang dari Pakistan, dari daerah-daerah miskin, Bangladesh dan sebagainya. Nanti akan kelihatan, Bu, ketika kita misalnya di Arafah ini, Mina, Musdalifah, dan mereka kadang-kadang tidak tidur di hotel, Bu. Tidur ngampar-ngampar di mana tempat yang mungkin dia bisa tidur gitu kan. Mau kasih makanan boleh Ibu beli makanan di sini misalnya kan. Tiba-tiba Ibu bagi dengan mereka. Walaupun ada modus juga, ya.
saya ini, dia bawa anak, bawa istrinya, kita ini. Nah, itu modus, Bu, ya. Hati-hati. Yang modus begitu tidak terlalu perlu lah kita ini. Tapi ada anak-anak yang ini dan sebagainya itu tidak ada baiknya. Kalau haji punya sedekah. Iya, betul. Untuk menyempurnakan haji kita. Dan kemudian adabnya lagi adalah meninggalkan hal-hal perkataan yang maksiat, ya, atau perkataan yang tidak perlu. Kemudian hal-hal perkataan-perkataan yang jelek atau perdebatan yang di situ ada kandungan emosionalnya. Kalau diskusi aja tidak masalah, tapi kalau perdebatan itu kan menang-menangan namanya perdebatan itu. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu ya, perjalanan kita insyaallah bisa kita lakukan dengan baik. Beragam adab-adab dalam safar ini bisa kita laksanakan. Dan saya ingin sedikit ini ya, menutup ini. Kita ini kan safar ya, musafir sebenarnya. Di sini wakila sumia safar safaran li'annahu yasfaru an akhlaqi min akhlaqi razilah ila akhlaqi karimah. Kenapa safar itu disebut safar? Safar itu disebut safar karena dia pergi meninggalkan akhlak-akhlak yang jeleknya untuk menuju akhlak-akhlak yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita ini kembali nanti Bapak Ibu ya, sudah menjadi manusia yang berubah dari hal yang sebelumnya. Beragam kejelekan itu pupus dari diri kita dan Allah memasukkan beragam kebaikan dalam diri kita. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.